Dahwalah channel memberikan informasi yang sederhana akan tetapi mengandung hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini jam 8 malam ini ya saya bertemu dengan teman lama saya, sahabat saya juga ya, Pak Rahman dipanggilnya ya. Ngobrol-ngobrol sebentar nih, mudah-mudahan ngobrol kita bermanfaat. Ya. Amin. Bisa ngambil manfaatnya di balik obrolan ini. Malam Jumat nih. Malam Jumat. Iya, insya Allah Iya. berkah. Malam Jumat berkah ya. Iya, Yasin tadi nggak yasin tadi. Tadi nggak yasin. Nggak apa-apa, nggak wajib kan? Nggak wajib. Ya, ini ada beberapa apa ya yang sering ditanyakan oleh kita semua itu kan, orang sholat itu kan mi'rajnya kan kepada Allah kan, ya kan? Iya, betul. Kepada Allah, mi'raj. Iya. Ya. Ketika orang itu bisa khusyuk itu, maka dia langsung hatinya, pikirannya nyambung kepada gelombangnya Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk itu. Cuma kadang-kadang yang sering ditanyakan orang-orang, dan ya kita masih mencari semua ini, cara khusyuk itu dalam sholat itu gimana? Itu kan kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang kalau kita bisa khusyuk, katanya itu seperti apa ya? Ya pokoknya seperti orang lagi pacaran gitu loh. Nggak mau diganggu dan nggak mau tahu sisi kiri kanan. Pokoknya dia bener lagi konsentrasi dengan pacarnya, itu asik ngobrol, ya kan? Mau singin dia nggak Kasmaran peduli. ya, kasmaran. Lagi bener kasmaran, mau Seperti kan orang sekarang kasmaran. kan nggak peduli. Gimana kalau masih khusyuk ini apa cara supaya mencapai khusyuk? Supaya ini? khusyuk ya, waduh ini Mungkin punya pengalaman, punya ilmu, agak punya berat apa? sih. Karena kondisi khusyuk itu kalau saya pribadi ya kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang enggak. Tergantung kondisi sebenarnya. Kira-kira gimana? Apa ya? Kalau saya ngerasa kalau khusyuk itu ketika apa yang kita baca seperti Al-Fatihah itu nyambung dengan artinya, terus serasa itu Allah itu memang sedang mendengar kita. Itu aja sih kalau saya ngerasa. Wah, berarti saya lagi khusyuk. Tapi kalau lagi kondisinya misalnya terburu-buru, ditunggu temen, ditunggu pelanggan, itu perasaan wah udah nggak khusyuk, udah deh. Pasrah aja, yang penting saya sholat. Itu aja. Tapi kalau ketika ngerasain wah berarti saya lagi khusyuk, alhamdulillah gitu. Saya syukuri ketika lagi khusyuk itu. Yang dirasakan khusyuk itu apa? Ya itu ketika saya sholat itu bisa nyambung antara saya bisa baca Al-Fatihah itu sesuai dengan artinya. Maksudnya saya memahamin artinya. Hafal tuh, harus hafal berarti artinya. Ya maksudnya kan mungkin sedikit-sedikit tahu ya. Artinya misalnya Kan ada orang segala baca Al-Fatihah puji nggak bagi hafal. Allah. Ya. Berarti harus hafal, setidaknya hafal. Ya paling nggak hafal, Al-Fatihah itu. mengerti maknanya juga. Hafal ya artinya. Jadi seperti kan Alhamdulillahirabbil alamin itu kan kita merasa merasa Allah itu memang Tuhan Rabbil Alamin kan, Tuhan segala alam gitu. Alhamdulillah segala puji. Ternyata kita diberi Allah yang seluruh alam, Rabbil Alamin gitu. Nah kalau kita nyambung itu kayaknya enak gitu. Wah ini nikmat nih, ini kayaknya lagi khusyuk nih. Tapi kalau setelah itu lupa kadang-kadang, dan sering lupa, lebih sering lupanya. Bablas saja. Kita orang awam. Iya, sering bablas total. Tapi setidaknya kita menuju proses untuk ya berusaha khusyuk itu, setiap saat. berusaha. Karena Mungkin memang punya trik-trik nggak barangkali supaya khusyuk itu gimana sih? Dari kalau, versi Mas. kalau memang khusyuk itu sih, kalau itu memang kalau kita pengen khusyuk ya, kalau saya ya, ya kalau memang harus khusyuk ya harus menyediakan waktu. Apa pertama misalnya? Pertama harus menyediakan waktu, memang kita ingin beribadah. Kedua, ya itu aja sih sebenarnya. Karena kadang-kadang waktu untuk ibadah itu justru susah disediakan. Misalnya kita pengen sholat duha gitu kan, itu untuk menyediakan waktu untuk sholat duha pas mempersiapkan dari awal itu juga kan perlu waktu kan. Tapi ketika ada teman, ada keperluan apa, itu sholat duha ya sholat duha aja. Seperti itu. Ya mungkin banyak lah, mungkin Pak Prayogi bisa lebih paham. Kalau saya sih hanya itu aja, karena nggak terlalu banyak ilmu. Sama-sama nggak paham. Cuma pernah kita dengar, pernah kita baca. Coba menurut
Pak Yai Kalau gimana? yang saya ingat Ya, ya, itu ada cerita dulu. Udah lama ceritanya nih. Jadi ada kisah cerita ini ya. Santri nanya kepada kiainya. Kiai. Ingat nggak cerita itu? Pernah dengar Ah, nggak? belum. Pernah dengar Coba ya? belum tahu. Santri itu tanya, ya kiai, katanya orang khusyuk itu nikmatnya luar biasa. Betul, kata itu. Betul. Saya kepingin jadi bisa khusyuk ya kayak gimana? Ilmu khusyuk gimana? Secara menurut Pak Kiai gimana? Oh gampang kata Pak Kiai tadi. Nanti kamu ke rumah saya. Nah, jangan di sini ngomongin di rumah saya aja. Siapa Pak Kiai namanya? Santrinya seneng dong. Ilmu khusus kayaknya nih Ilmu ya. khusus itu jarang yang nanya gitu kepada kiainya. Iya. Tapi akhirnya kiai telah gimana Mas siap? Tapi kamu jangan lupa yang bawa air ke saya. Kasih minum. Oh, iya. Ingat ya Ingat cerita itu cerita ya. seperti itu. Minum, syaratnya satu, jangan sampai basah lo tutupnya lo ya. Tutup supaya nggak kena debu, tutup, jangan sampai basah. Nanti kita ngobrol tentang khusyuk. Siap Pak Kiai gitu. Iya. Akhirnya Ada sampai cerita tadi pernah dengar. saking senengnya gembiranya dia bawa air di gelas tutup agak sedikit lari. Buru-buru. Agak sedikit lari dikit ya, agak jalan-jalan cepat gitu. Tuk. Senengnya. Ini Pak Kiai. Basah. Oke ya tenang aja. Gimana Pak Kiai ntar dulu kan cuma minum dulu dilihat. Nah ini masih basah gitu. Kenapa Pak Kiai kan tidak? Oh iya ya lupa saya. Balik lagi saya nggak mau. Oh. Nah, balik lagi tuh. Padahal jarak antara rumah Kiai dengan tempat ngambil air itu, apa namanya tempat dapurnya itu, ya berapa meter ya ada jarak lah. Nggak dekat-dekat ada mungkin 10 atau 20, 15 meteran berapa lebih ya. Balik lagi ngambil lagi. Dia mulai nggak boleh basah ya, mulai agak tenang dikit. Nah, terus saat dia mengambil dipanggil temannya, si Fulan, ada apa? Tari nih Pak Kiai, gitu dia jalan lagi. Goyang lagi. Nah, dilihat lagi, masih basah. Sampai 3 kali pegel juga, balik penasaran apa sih? Nah, mulai dia konsentrasi, artinya dia mulai sadar. Iya. Jadi sadar diri. Sadar tadi. Sadar bahwa saya mau ke Pak Kiai ngasih air. Iya itu tadi. Dan nggak boleh basah. Sadar, awalnya kan nggak terlalu diperhatikan kesadaran itu, cuek aja. Dia sadar, akhirnya wah kalau gini saya balik-balik nggak selesai kapan dapat ilmunya nih. Akhirnya konsentrasi dia, diam, ngambil seret, dilapin dulu itu namanya apa namanya itu tutupnya itu dilapin pakaian kering, tutup lep. Dia pokoknya berazam, pokok dipanggil temen nggak mau noleh, jalan nggak boleh buru-buru gitu kan, mata tertuju ke air, nggak boleh tunggu menangkal noleh kan nanti goyang kan pasal lagi. Akhirnya dia mulai dan sadar, mulai Bismillahirrahmanirrahim ya Allah, berdoa sama Allah mudah-mudahan nyampe sana nggak basah. Mulai dia jalan pelan, matanya tertuju ke air tadi, pelan dipanggil, dicuekin sama dia sampai dibuka. Ini Pak Kiai, terakhir Pak Kiai. Dilihat, ini baru kering. Alhamdulillah, dia bersyukur berdoa alhamdulillah. Gimana Pak Kiai ceritanya? Sebenarnya saya udah penasaran ingin dapat ilmu dari Pak Kiai itu khusyuk itu gimana? Kata khusyuk itu menikmati nikmatnya melebihi nikmatnya sesama istri, nikmatnya sesama yang pokoknya nikmat luar biasa. Pak Kiai senyum aja Pak Kiai tadi akhirnya bilang khusyuk itu iya seperti kamu tadi bawa ke sini tadi air itu. Kesadaran itu apa? Air tadi ke sini dan itu enggak tumpah. Mikir sih santrinya. Maksudnya apa Pak Kiai? Kamu tadi khusyuk enggak ke sini sampai bawa air yang terakhir kalinya? Oh, itu tadi khusyuk apa Pak Kiai? Coba kamu pikir gitu. Berarti pertama dia sadar bahwa dia itu mau bawa air kepada Pak Kiai. Kalau nggak sadar beratak cuek. Tapi kita sholat kan sadar. Ya makanya awal sadar dulu bahwa kita menghadap Allah. Iya kita sholat sadar, tapi nggak sadar kalau menghadap Allah kali ya. Iya, karena kan sholat tapi kan inget orderan, inget yang lain. Enggak, saya menghadap Allah nih. Nah tadi dulu. Itu kalau saya tadi kan awalnya berusaha mempersiapkan itu supaya sadar. Iya, sadar diri. Ini mempersiapkan waktu minimal. Teori bisa praktek macam-macam. Jadi sadar, diniati. Mempersiapkan waktu kan, mempersiapkan waktu. Terutama waktu. Bisa mau sholat. Jadi sadar. Harus berpakaian yang baik nih. Saya harus ini nih. Butuhnya sadar. Sadar butuhnya sadar. Saya ngadep Allah nih. Komat. Nah, niat kan.
Ya Allah, mudah-mudahkan aku ya Allah untuk bisa mencapai nanti ya Allah ya. Jadi Usolli bisa apa. kesimpulannya Dan tadi teorinya pertama sadar. sadar, konsentrasi, pelan-pelan, gak usah Oh, buru-buru, pelannya. ya kan? Menikmati, kan Menikmati. jatuh. Kalau buru-buru kan goyang-goyang basah tutupnya. Tuh. Menikmati konsentrasi ke air, gitu. Sampai jangan dia terakhir apa selesai dibuka, nggak lupa dia bersyukur. Iya. Alhamdulillah. Karena dikasih Allah, nah tadi. Kenikmatan Karena untuk khusus itu akhirnya pada Allah juga. Kalau ingin ya Allah mudahkan aku untuk ke sana, nanti doa ya man. Iya. Kayaknya ada orang yang seperti imam kadang doa baca Qul binas misalnya kadang atau baca apa yang coba khusyuk. Minimal diam konsentrasi, sadar diri, jalan pelan-pelan menikmati ya tadi, hafal lagi, nyambung. Nyambung hafal juga bisa. Salah satunya kalau itu bagi saya itu indikasi. Kalau saya lagi kusuk, iya. Indikasi. Ya. Jadi ada kayak seperti percakapan gitu kan. Itu kan Al-Quran percakapan. Itu hasil itu. Iya. Maksudnya hasil kenikmatan. Ya maksudnya kita berdiri lama tuh nikmat gitu kan. Iya, maksudnya Kayaknya saya ngerti terasa. gitu. Maksudnya saya ini lagi terima kasih ya Allah, segala puji gitu kan. Makanya kata alhamdulillah. Tapi ketika enggak, bablasnya sampai wah tadi ngomong apa ya. Pokoknya udah. Betul. Saya pernah ngalami gini Mas. Saya tuh ditegur Allah dengan kenikmatan punggung yang tiba-tiba saya tuh normal tiba-tiba pinggang apa punggung ini? Punggung sini ya pinggang belakang lah ya. Belakang ini tiba-tiba nggak bisa tegak itu. Masya Allah sakitnya luar biasa sakit kan ditegak aduh. Yang kan saya harus ke rumah sakit di UGD disuntik sampai 300.000 kurang lebih. Baru hilang tegak lagi. Saya sadar ya Allah ternyata bisa tegak ini nikmat kan. Dan saya biasa sholat tegak sehingga itu menambah kenikmatan ketika sholat bagi saya pribadi lah ya. Iya betul. Ya Allah artinya alhamdulillah saya bisa tegak kemudian saya rukuk dengan sempurna, sujud dengan sempurna itu nikmat. Itu maksudnya kesadaran ketika menerima nikmat tadi, membayangkan nikmat itu bisa menambah kekhusyukan ketika baca alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, kasih nikmatnya. Nikmatnya apa kemarin susah bener ya kan? Beneran serius ini. Akhirnya Allah nikmat. Akhirnya saya rukuk, nikmat, masya Allah. Ya mungkin faktornya banyak. Itu kan baru teori dari santri kepada setidaknya globalnya sekarang tadi ada kan tadi niat ya. Niat sadar diri bahwa kita mau membawa, arti kita sadar ketika mau menghadap Allah. Mempersiapkan itu niat. Kita paham tentang apa yang kita baca tadi kalau bisa jauh lebih baik. Tenang dulu sebelum sholat, gerakannya pelan-pelan, menikmati gak plok-plok itu ya, itu mungkin yang saya tahu. Ya kadang-kadang namanya kita yang kurang orang awam, kadang khusyuk, kadang enggak tetap aja begitu. Setidaknya itu mengingat untuk senantiasa berusaha untuk ya, dan itu bakal bisa disampaikan. Tidak, ya gitu mungkin barangkali ya. Untuk bisa manfaatnya ya obrolan ini dengan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski harus melewati sepi langkah ini selalu. Walah channel memberikan informasi yang sederhana akan tetapi mengandung hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini jam 8 malam ini ya saya bertemu dengan teman lama saya, sahabat saya juga ya. Pak Rahman dipanggilnya ya. Ngobrol-ngobrol sebentar nih, mudah-mudahan ngobrol kita bermanfaat. Ya. Amin. Bisa ngambil manfaatnya di balik obrolan ini. Malam Jumat nih. Iya, insyaallah berkah. Malam Jumat berkah ya. Yasin tadi nggak yasin tadi. Tadi nggak yasin. Nggak apa-apa, nggak wajib kan? Nggak wajib. Ya ini ada beberapa apa ya yang sering ditanyakan oleh kita semua itu kan orang sholat itu kan mi'rajnya kan kepada Allah kan, ya kan? Iya. Kepada Allah mi'raj. Iya. Ketika orang itu bisa khusyuk itu, maka dia langsung hatinya, pikirannya nyambung kepada
gelombangnya Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk itu. Cuma kadang-kadang yang sering ditanyakan orang-orang dan ya kita masih mencari semua ini cara khusyuk itu dalam sholat itu gimana? Itu kan kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang kalau kita bisa khusyuk katanya itu seperti apa ya? Ya pokoknya seperti orang lagi pacaran gitu loh. Nggak mau diganggu dan nggak mau tahu sisi kiri kanan. Pokoknya dia bener lagi konsentrasi dengan pacarnya itu asik ngobrol, ya kan? Mau sih dia nggak Kasmaran peduli. ya, kasmaran. Lagi bener kasmaran mau Seperti kan orang sekarang kasmaran. kan nggak peduli. Gimana kalau masih khusyuk ini apa cara sebelum mencapai khusyuk? Supaya ini? khusyuk ya, waduh ini Mungkin punya pengalaman, punya ilmu, agak punya berat apa? sih. Karena kondisi khusyuk itu kalau saya pribadi ya kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang enggak. Tergantung kondisi sebenarnya. Kira-kira gimana? Apa ya? Kalau saya ngerasa kalau khusyuk itu ketika apa yang kita baca seperti Al-Fatihah itu nyambung dengan artinya, terus serasa itu Allah itu memang sedang mendengar kita. Itu aja sih kalau saya ngerasa. Wah, berarti saya lagi khusyuk. Tapi kalau lagi kondisinya misalnya terburu-buru, ditunggu temen, ditunggu pelanggan, itu perasaan wah udah nggak khusyuk, udah deh. Pasrah aja, yang penting saya sholat. Itu aja. Tapi kalau ketika ngerasain wah berarti saya lagi khusyuk, alhamdulillah gitu. Saya syukuri ketika lagi khusyuk itu. Yang dirasakan khusyuk itu apa? Ya itu ketika saya sholat itu bisa nyambung antara saya bisa baca Al-Fatihah itu sesuai dengan artinya. Maksudnya saya memahami artinya. Hafal tuh, harus hafal berarti artinya. Ya maksudnya kan mungkin sedikit-sedikit tahu ya. Artinya misalnya Kan ada orang segala baca Al-Fatihah puji nggak bagi hafal. Allah. Ya. Berarti harus hafal, setidaknya hafal. Ya paling nggak hafal, Al-Fatihah. mengerti maknanya juga. Hafal ya artinya. Jadi seperti kan Alhamdulillahirobbil alamin itu kan kita merasa merasa Allah itu memang Tuhan Robbil Alamin kan, Tuhan segala alam gitu. Alhamdulillah segala puji. Ternyata kita diberi Allah yang seluruh alam, Robbil Alamin gitu. Nah kalau kita nyambung itu kayaknya enak gitu. Wah ini nikmat nih, ini kayaknya lagi khusyuk nih. Tapi kalau setelah itu lupa kadang-kadang dan sering lupa, lebih sering lupanya. Bablas saja. Kita orang awam. Iya, sering bablas total. Tapi setidaknya kita menuju proses untuk ya berusaha khusyuk itu, setiap saat. berusaha. Karena mungkin memang punya trik-trik nggak barangkali supaya khusyuk itu gimana sih? Dari kalau memang khusyuk itu sih kalau kita pengen khusyuk ya kalau saya ya ya kalau memang harus khusyuk ya harus menyediakan waktu. Apa pertama misalnya? Pertama harus menyediakan waktu, memang kita ingin beribadah. Kedua, ya itu aja sih sebenarnya. Karena kadang-kadang waktu untuk ibadah itu justru susah disediakan. Misalnya kita pengen sholat duha gitu kan. Itu untuk menyediakan waktu untuk sholat duha pas mempersiapkan dari awal itu juga kan perlu waktu kan. Tapi ketika ada teman, ada keperluan apa, itu sholat duha ya sholat duha aja. Seperti itu. Ya mungkin banyak lah, mungkin Pak Prayogi bisa lebih paham. Kalau saya sih hanya itu aja. Karena nggak terlalu banyak ilmu. Sama-sama nggak paham. Cuma pernah kita dengar, pernah kita baca. Coba menurut Pak Prayogi gimana? Yang saya ingat itu ada cerita dulu. Udah lama ceritanya nih. Jadi ada kisah cerita ini ya. Santri nanya kepada kiainya. Ingat nggak cerita itu? Pernah dengar nggak? Belum. Coba belum Santri itu tanya, ya kiai, katanya orang khusyuk itu nikmatnya luar biasa. Betul. Saya kepingin jadi bisa khusyuk ya, kayak gimana ilmu khusyuk gimana? Secara menurut Pak Kiai gimana? Oh gampang kata Pak Kiai tadi. Nanti kamu ke rumah saya. Nah, jangan di sini ngomongin di rumah saya aja. Siapa Kiai namanya? Santrinya seneng dong. Ilmu khusus kayaknya. Ilmu khusus jarang yang nanya gitu kepada kiainya. Iya. Tapi akhirnya kiai gimana Mas? Siap. Tapi kamu jangan lupa yang bawa air ke saya. Kasih minum. Oh iya. Ingat ya? Ingat cerita seperti itu. Minum. Syaratnya satu, jangan sampai basah lo tutupnya lo ya. Tutup supaya nggak kena debu. Tutup. Jangan sampai basah. Nanti kita ngobrol tentang khusyuk.
siap Pak Kiai gitu. Iya. Akhirnya Ada sampai cerita tadi pernah dengar. saking senengnya gembiranya dia bawa air di gelas tutup agak sedikit lari Buru-buru. dikit ya agak jalan-jalan cepat gitu tuk 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 senengnya ini Pak Kiai Basah. oke ya tenang aja gimana Pak Kiai ntar dulu kan cuma minum dulu dilihat nah ini masih basah gitu kenapa Pak Kiai kan tinggal oh iya ya lupa saya balik lagi saya nggak mau Oh. balik lagi tuh padahal jarak antara rumah Kiai dengan tempat ngambil air itu apa namanya tempat dapurnya itu ya berapa meter ya ada jarak lah nggak dekat-dekat ada mungkin 10 atau 20 15 meteran berapa lebih ya Mbaknya balik lagi ngambil lagi dia mulai nggak boleh basah ya mulai agak tenang dikit nah, terus saat dia mengambil dipanggil temennya si Fulan ada apa tarik nih Pak Kiai gitu dia jalan lagi Goyang lagi. nah, dilihat lagi masih basah sampai 3 kali pegel juga kalau balik penasaran apa sih nah, mulai dia konsentrasi artinya dia mulai sadar Iya. jadi sadar diri Sadar tadi. sadar bahwa saya mau ke Pak Kiai ngasih air Iya itu tadi. dia nggak boleh basah sadar awalnya kan nggak terlalu diperhatikan kesadaran itu cuek aja dia sadar akhirnya wah kalau gini saya balik-balik nggak selesai kapan dapat ilmunya nih akhirnya konsentrasi dia diam ngambil seret dilapin dulu itu namanya apa namanya itu tutupnya itu dilapin pakaian kering tutup lep dia pokoknya berazam pokok dipanggil temen nggak mau noleh jalan nggak boleh buru-buru gitu kan mata tertuju ke air nggak boleh tunggu menangkal noleh kan nanti goyang kan pasal lagi akhirnya dia mulai udah sadar mulai Bismillahirrahmanirrahim ya Allah berdoa sama Allah mudah-mudahan nyampe sana nggak basah mulai dia jalan pelan matanya tertuju ke air tadi pelan-pelan dipanggil dicuekin sama dia sampai dibuka ini Pak Kiai terakhir Pak Kiai dilihat ini baru kering alhamdulillah dia bersyukur berdoa alhamdulillah gimana Pak Kiai ceritanya semuanya saya udah penasaran ingin dapat ilmu dari Pak Kiai itu khusyuk itu gimana kata khusyuk itu menikmati nikmatnya melebihi nikmatnya sesama istri nikmatnya sama yang pokoknya nikmat luar biasa Pak Kiai senyum aja Pak Kiai tadi akhirnya bilang khusyuk itu iya seperti kamu tadi bawa ke sini tadi air itu kesadaran itu apa air tadi ke sini dan itu nggak tumpah mikir sih santrinya maksudnya apa Pak Kiai kamu tadi khusyuk nggak ke sini sampai bawa air yang terakhir kalinya tadi khusyuk apa Pak Kiai coba kamu pikir gitu berarti pertama dia sadar bahwa dia itu mau bawa air kepada Pak Kiai kalau nggak sadar beratak cuek tapi kita sholat kan sadar ya makanya awal sadar dulu bahwa kita menghadap Allah iya kita sholat sadar tapi nggak sadar kalau menghadap Allah kali ya iya karena kan sholat tapi kan inget orderan inget yang lain ini kan saya menghadap Allah nih nah tadi dulu. Itu kalau saya tadi kan awalnya berusaha mempersiapkan itu supaya sadar iya sadar diri ini mempersiapkan waktu minimal teori bisa praktek macam-macam jadi sadar diniati mempersiapkan waktu kan mempersiapkan waktu terutama waktu bisa mau sholat jadi sadar harus berpakaian yang baik nih saya harus ini nih butuhnya sadar butuhnya sadar mudah saya ngadep Allah nih untuk komat nah niat kan ya Allah mudah-mudahkan aku ya Allah untuk bisa mencapai santi ya Allah ya jadi kesimpulannya dan tadi teorinya pertama sadar konsentrasi pelan-pelan gak usah buru-buru ya kan menikmati kan jatuh kalau buru-buru kan goyang-goyang basah tutupnya menikmati konsentrasi ke air gitu sampai jangan dia terakhir apa selesai dibuka nggak lupa dia bersyukur alhamdulillah karena dikasih Allah tadi kenikmatan karena untuk khusyuk itu akhirnya pada Allah juga kalau ingin ya Allah mudahkan aku untuk kesana nanti doa man kayaknya ada orang yang seperti imam kadang doa baca Qul binas misalnya kadang atau baca apa yang coba khusyuk minimal diam konsentrasi sadar diri jalan pelan-pelan menikmati ya tadi hafal lagi nyambung hafal juga bisa salah satunya kalau itu bagi saya itu indikasi
kalau saya lagi kusuk, Iya. indikasi. Kasih ya. Jadi ada kayak seperti percakapan gitu kan. Itu kan Al-Quran percakapan. Itu hasil itu. Iya. Maksud hasil kenikmatan. Ya maksudnya kita berdiri lama tuh nikmat gitu kan. iya, maksudnya Kayaknya saya nggak ngerti terasa. gitu. Maksudnya wah saya ini lagi terima kasih Iya. ya Allah, segala puji gitu kan. Makanya kata alhamdulillah. Tapi ketika enggak, bablasnya sampai wah tadi ngomong apa ya. Pokoknya udah. Betul. Saya pernah ngalami gini Mas. Saya tuh ditegur Allah dengan kenikmatan punggung yang tiba-tiba saya tuh Pinggang. normal tiba-tiba Pinggang apa punggung ini? punggung sini ya pinggang Ini pinggang itu. belakang lah ya. Belakang ini tiba-tiba nggak bisa tegak itu. Masya Allah sakitnya luar biasa sakit kan ditegak aduh. Yang kan saya harus ke rumah sakit di UGD disuntik sampai 300.000 kurang lebih. Baru hilang tegak lagi. Saya sadar ya Allah ternyata bisa tegak ini nikmat kan. Iya. Dan saya biasa sholat tegak sehingga itu menambah kenikmatan ketika sholat bagi saya pribadi lah ya. Iya, betul. Ya Allah, artinya alhamdulillah saya bisa tegak kemudian saya rukuk dengan sempurna, sujud dengan sempurna itu nikmat. Itu maksudnya kesadaran ketika menerima nikmat tadi, membayangkan nikmat itu bisa menambah kekhusyukan ketika membaca alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, kasih nikmatnya. Nikmatnya apa kemarin susah bener ya kan? Beneran serius ini. Iya. Akhirnya ya Allah nikmat, akhirnya saya rukuk, saya nikmat, masya Allah. Ya mungkin faktornya banyak. Itu kan baru teori dari santri kepada ya, setidaknya globalnya sekarang tadi ada kan tadi niat ya, niat sadar diri bahwa kita mau membawa, arti kita sadar ketika mau menghadap Allah, mempersiapkan itu niat. Kita paham tentang apa yang kita baca tadi, kalau bisa jauh lebih baik. Tenang dulu sebelum sholat, gerakannya pelan-pelan, menikmati gak plok-plok itu ya, itu mungkin yang saya tahu. Ya kadang-kadang namanya kita yang orang awam, kadang khusyuk, kadang enggak, tetap aja begitu. Setidaknya itu mengingat-ingat kita untuk senantiasa berusaha untuk khusyuk setiap saat. Dan nikmatnya luar biasa. Ya, mudah-mudahan itu barangkali bisa disampaikan. Gitu mungkin barangkali ya. Cukup untuk bisa diambil manfaatnya ya obrolan ini pertama dengan bermanfaat. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lembah hujan pagi malam.